Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Glenn Wazwa dari kelas Ekonomi Seri A2. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Konsep Harta dalam Islam. Secara etimologis dalam bahasa Arab, kata harta diartikan dengan al-mal yang merupakan akar kata masdar. Berarti condong, cenderung, miring, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara. Baik harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digandrungi dan dicintai manusia. Al-muyul yang terjemahannya cenderung mempunyai akar kata sama dengan al-mal, yaitu sesuatu yang ulama kontemporer Wahba al-Juhali mengungkapkan bahwa secara etimologi harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai, dan menepati. Harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat yang manusia cenderung untuk memanfaatkannya di waktu yang dibutuhkannya. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. Dilihat secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia, barang dapat dibagi sebagai berikut. 1. Barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas, dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. Barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban dan berjuang, sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang ekonomi pula. Harta, uang, dan modal dalam Islam. Uang adalah salah satu jenis harta. Penggunaan lafaz al-mal juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologis turunan ayat asbab al-nuzul. Mempunyai makna uang, salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya. Pemaknaan ini oleh Al-Qurtubi didasarkan kepada hadis Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringnya apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ekonomi Islam memandang bahwa uang adalah uang, dalam arti ia hanya memerankan fungsi sebagai alat tukar. Karena itulah uang merupakan public good yang harus selalu dalam keadaan mengalir atau beredar. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Manusia menurut pandangan Islam memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya. Dan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kedudukan harta pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Namun saat ini masih banyak manusia yang terlena dengan kenikmatan harta yang dimiliki. Dengan demikian melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari sikap ini, pembahasan konsep kepemilikan harta menjadi sangat penting dibahas secara mendalam, sehingga memperoleh jawaban bagaimana seharusnya mengatur pemilikan harta dalam Islam, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan secara adil tanpa menzalimi satu sama lain. Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta terutama dalam hal pemanfaatan atau distribusi yang tidak dapat
dalam ekonomi kapitalis merupakan sosialis adalah zakat. Secara garis besar menurut Mustafa Ahmad Zarqa bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta di samping untuk kepentingan pribadi, pemilikan harta juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari harta itu. Karena suatu harta sebenarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan ke tangan manusia yang tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang memegang amanah itu saja. Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanfaatkan dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai hak mali, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki. Dalam kepemilikan Islam bersikap pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan, memberikan hak pada individu dalam kepemilikan, dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui kepemilikan individu. Kepemilikan harus diperoleh dengan cara halal. Islam mengharapkan kepada kepemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan kepemilikan merupakan salah satu karakteristik kebebasan dimiliki Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Namun menurut Islam, pemilik harta yang secara hakiki sesungguhnya adalah Allah SWT. Seseorang yang memiliki harta sebetulnya kepemilikan itu hanya secara majazi. Karena itu, menurut sistem ekonomi Islam, kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pada taraf pemilik memanfaatkannya saja. Dalam masalah kedudukan harta dalam Islam, ada dua kaidah yang menjadi landasan bangun ekonomi Islam, yaitu pertama, penghargaan Islam terhadap harta dan kedudukannya dalam kehidupan. Kedua, harta dalam pandangan Islam bukanlah menjadi tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi banyak sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah SWT, ataupun untuk kebaikan pribadi. Dan harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara atau dijamin oleh agama. 5 hal tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kesimpulan, Islam adalah agama yang syumul. Semua aspek kehidupan manusia dijelaskan secara komprehensif, salah satunya mengenai harta. Harta merupakan sesuatu yang vital dan fatal. Islam sendiri memandang harta sebagai suatu objek untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentu dalam Islam sendiri, harta yang baik pastinya akan membawa kebaikan pula bagi pemiliknya. Sesungguhnya harta merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, sehingga Al-Quran memandang perlu untuk memberikan garisan-garisan yang rinci dan luas tentang harta. Harta juga dapat menjadi suatu kebahagiaan dan suatu ujian dari Allah SWT. Tentu bagaimana kita memandangnya dan mengelolanya. Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta, terutama dalam hal pemanfaatan atau distribusi yang tidak terdapat dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis, adalah zakat. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah SWT kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta, tentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.